Halo semua, kembali bersama Awan Movie. Semoga sehat selalu semuanya. Kali ini saya akan membahas film Thailand berjudul The Billionaire. Film ini adalah sebuah film biografi yang nyata yang dirilis tahun 2011. Langsung tanpa lama kita ke filmnya. Di sebuah bank muncul anak muda bernama Top yang bertujuan untuk meminjamkan uang di bank tersebut. Akan tetapi, teller bank harus mendapatkan alasan yang tepat untuk syarat-syarat pengajuan pinjaman. Top kemudian bercerita alasan dia melakukan pinjaman di bank dan flashback ketika dia masuk bersekolah. Top adalah anak yang pintar. Saat ketika pelajaran di ruang komputer, teman-temannya sibuk mendengarkan materi dan praktek belajar. Akan tetapi, Top malah main game online, yang dimana dia mendapati seseorang dalam dunia game yang ingin membeli item dari game yang dipunyai Top. Sebenarnya dia tidak ingin menjualnya, akan tetapi dengan harga yang ditawarkan lebih menggiurkan, akhirnya Top menjualnya. Dan dengan bermain game, terus sepulang sekolah, dan menjual item dalam game, Top berhasil membeli sebuah mobil mewah pertamanya, yang dimana dia anak sekolah yang memiliki penghasilan sendiri yang angkanya fantastik. Hingga akhirnya sampai Top lulus sekolah masih bermain game. Akan tetapi, sang orang tua menginginkan anaknya tidak putus hanya sebatas mengenyam pendidikan sekolah SMA saja, melainkan sampai perguruan tinggi. Karena orang tua Top tidak menginginkan anaknya tidak mempunyai masa depan di kemudian hari. Dan Top berpikir tidak ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, melainkan ingin menjadi pembisnis. Singkatnya, Top membeli sebuah barang yang sangat banyak dan ingin dia jual kembali. Akan tetapi setelah Top menjual barang tersebut banyak yang rusak. Dan Top berusaha untuk komplain ke toko penjual tersebut untuk bermaksud meminta ganti rugi. Akan tetapi barang Top tidak dapat ditukar dan tidak bisa diganti rugi, malah Top kena usir dari penjual toko dikarenakan tidak ada garansi jika ada barang yang rusak. Top pun kembali membawa barang jualannya dan kecewa sedikit. Dan dia berpikir bagaimana caranya agar dia bisa berbisnis. Waktu pun berlalu dan Top pun masuk universitas dikarenakan tidak enak dengan orang tuanya. Meskipun Top sudah masuk universitas atau ada kegiatan kuliah, Top pun masih memikirkan tentang bisnis. Setelah pulang dari kegiatan perkuliahan, Top menghadiri pameran barang industri, di mana di sana dijual berbagai barang mesin produk industri. Dan Top pun tertarik dengan mesin penggorengan kacang otomatis. Setelah barang tersebut sampai di rumah, orang tua Top tidak setuju anaknya membeli barang-barang seperti itu, melainkan khawatir Top tidak fokus untuk kuliahnya. Akan tetapi, Top tetap keras kepala dan percaya diri jika dia berhasil. Keesokan hari tiba, dan Top mencoba mesin otomatis tersebut. Percobaan pertama dia melihat kacangnya meledak-ledak dan gagal. Kemudian dia meriset setiap penjual kacang yang ada di jalanan untuk mencoba Top catat dan apa yang bisa dia temukan dan digunakan agar percobaannya tidak gagal. Akhirnya usaha Top pun tidak sia-sia. Top pun akhirnya berhasil membuat kacang gorengnya pertama kali. Dan Top pun mencari lokasi untuk tempat berjualannya. Top pun mendapatkan tempat berjualannya, yaitu di sebuah mall, dan dibantu dengan pamannya, Top pun menempati tempat tersebut. Usahanya pun tidak semulus rencananya. Penjualan masih sepi, dan Top pun berpikir bagaimana caranya agar pembeli ramai. Top pun berusaha untuk pindah area.
tempat usaha jualannya. Setelah Top mendapatkan lokasi yang tepat, akhirnya pada saat Top mengikuti ujian semester, Top pun mendengar handphonenya berbunyi dan Top pun tidak bisa berpikir tentang kuliahnya, yang ia pikirkan hanyalah bisnis. Kemudian Top pun terkejut karena penjualan kacangnya akhirnya ramai pembeli. Saking senangnya setelah penjualan pertama sukses Top pun buru-buru untuk membuka beberapa cabang kacang goreng dan pesan penggorengan mesin otomatis lagi dengan banyak. Masalah pun datang saat di lokasi penjualan mesin penggorengannya mengeluarkan asap yang dihasilkan oleh mesin tersebut dan mengakibatkan atap mal menghitam. Dikarenakan asap tersebut, manajemen mal pun tidak suka. Jika tidak diperbaiki, Top bisa tidak diperbolehkan berjualan lagi di tempat tersebut. Masalah lain pun muncul, orang tua Top pindah ke negara lain. Orang tua Top beralasan karena ayah Top memiliki pekerjaan baru di sana, dan Top harus ikut. Akan tetapi, Top tidak mau dan tetap ingin melanjutkan bisnisnya. Keesokan hari, saat dia tinggal di rumah sendirian, dia mendengarkan tetangganya yang ribut di depan pagarnya. Dan setelah Top keluar, dan Top pun tahu apa maksud orang tuanya pindah ke negara lain. Dan yang ternyata rumah Top disita oleh bank, dikarenakan usaha peminjaman ayahnya tidak terbayarkan oleh ayahnya. Dan Top pun kecewa. Kemudian saat Top makan siang dan termenung karena masalah rumahnya disita bank, setelah itu Top bertemu dengan pacarnya dan bertengkar. Setelah reda, Top dan pacarnya pergi jalan-jalan saat di dalam mobil. Dan pacar Top pun menyodorkan camilan rumput laut oleh-oleh dari negara lain. Dan Top pun suka dan menikmatinya. Top pun akhirnya memiliki ide untuk merubah jualannya menjadi jualan rumput laut. Top pun bergegas tanpa pikir panjang menjual semua aset mesin otomatis penggorengan miliknya dan menjual sebagian komputer miliknya untuk menggantinya dengan membeli bahan rumput laut. Usahanya pun tidak berjalan mulus. Saat Top bersama pamannya mengolah bahan rumput laut, tidak satu pun camilan rumput laut miliknya enak dimakan, sampai menghabiskan banyak stok bahan rumput laut. Dan Top pun tidak menyerah. Dia berusaha menjual semua barang-barang miliknya dan membeli lagi bahan rumput laut. Usahanya mengolah bahan rumput laut lagi-lagi gagal, sampai-sampai paman Top terjatuh dan pingsan saat mengolah bahan rumput laut. Dan Top pun harus mengolah sendirian bahan rumput laut tersebut. Sampai di mana satu titik olahannya gagal semua. Saat semua bahan-bahan dan Top belum menemukan rasa camilan rumput laut yang enak, Top pun menemukan sebungkus bahan rumput laut yang jatuh di bawah dan terkena air hujan. Tanpa pikir panjang, Top pun mencoba mengolahnya. Kemudian secara tidak sengaja Top pun menemukan rasa camilan rumput laut yang pas. Dan mencobanya kepada pamannya. Hasilnya kemudian Top pun berjualan camilan rumput laut dan ramai pembeli. Kemudian masalah pun datang. Lagi-lagi rumah yang Top tempati akan disita dan disegel. Top pun berpikir bagaimana caranya agar dia bisa membayar hutang orang tuanya dan mengembalikan orang tuanya ke negara asalnya, hingga bisa berkumpul lagi dengan keluarga seperti dulu. Top pun mencoba mendengarkan materi kuliah yang dulu sempat dia pelajari saat kuliah. Namun, belum ada ide. Saat Top pergi ke sebuah minimarket, Top pun tanpa dia sadari bahwa pasar penjualan strategi barangnya bisa dimulai dari minimarket tersebut. Dan Top pun sadar, akhirnya esok hari dia mendatangi kantor pusat minimarket tersebut untuk menawarkan produknya.
Singkat cerita, setelah Top bertemu dengan bagian pemasaran produk, produk Top ditolak karena tampilan dan bentuknya tidak menarik. Di samping itu, harganya juga masih mahal, tidak sesuai dengan syarat yang ada di kantor pusat tersebut. Top pun berpikir, bagaimana caranya? Singkatnya, Top pun menyewa jasa olahan kemasan. Dan akhirnya produk pun menarik dan kekinian. Dan Top pun berusaha kembali ke kantor pusat pemasaran tersebut untuk menawarkan produknya lagi. Akan tetapi tidak sesuai harapannya. Setelah menunggu berjam-jam lamanya, Top pun tidak kunjung dilayani. Dan akhirnya Top pun kesal. Top pun meninggalkan kantor tersebut. Saat berada di lift, Top pun memberikan produknya ke petugas di lift tersebut. Tanpa Top sadari, saat Top sudah mau menyerah dan segera menyusul orang tuanya ke negara yang ditempati orang tuanya, produk Top pun entah bagaimana dinikmati orang kantor tersebut dan sampai ke pihak manajemen. Dan Top pun esok hari dipanggil ke kantor pusat pemasaran tersebut. Dan produk Top berhasil diterima. Akan tetapi, Top menghadapi masalah. Masalahnya adalah ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin bekerja sama dengan kantor pusat tersebut. Dan salah satunya adalah Top harus memiliki pabrik sendiri, di mana pabrik tersebut harus memenuhi syarat juga. Top pun menyetujui dan merenungkan lagi. Top memikirkan bagaimana dia bisa memiliki pabrik, sedangkan usahanya belum berjalan lancar. Alhasil, satu-satunya cara adalah dia menjual mobil kesayangannya dan menyewa sebuah tempat kosong untuk ia jadikan pabrik produksi produknya. Meski tempat tersebut sangat kecil, tapi dengan tekad dan upaya Top untuk berjuang, akhirnya tempat tersebut menjadi pabrik produksi. Segera setelah Top mengirimkan persyaratan kepada kantor pemasaran yang Top tawarkan, kemudian tak berserang lama Top pun kedatangan orang kantor pemasaran. Guna dilakukan beberapa inspeksi untuk memenuhi standar diterimanya sebuah produk. Setelah dilakukan pemeriksaan, Top pun diberitahu bahwa masih banyak syarat standar yang kurang dari sebuah pabrik. Akan tetapi, Top tetap berusaha optimis dan melakukan yang terbaik sebisanya. Setelah beberapa perbaikan di pabriknya, singkat cerita, akhirnya tanpa diduga, Top pun mendapatkan sebuah email dari kantor pusat pemasaran tersebut. Dan membaca hasilnya dengan bahagia, pabrik Top pun lulus dan produknya diterima di kantor pusat pemasaran tersebut. Dan Top harus memproduksi banyak untuk segera dikirimkan ke berbagai cabang di setiap negara yang dimiliki kantor pusat tersebut. Tak lupa Top mengucapkan banyak terima kasih kepada pamannya yang selama ini menemani usaha Top sampai detik dia berhasil. Dan Top pun memeluk pamannya. Top pun bahagia dan bangga dia akan segera membawa orang tuanya kembali ke rumahnya yang dulu. Yang Top lunasi hutang-hutang ayahnya dan Top pun menjadi pengusaha sukses di usia yang masih muda. Produknya dikirim ke berbagai negara dan film pun diakhiri dengan Top berdiskusi dengan Tyler Banks tadi yang ada di awal film. Guna untuk meminjam dana agar dia bisa melunasi atau mengembangkan usaha Top. Dan Top pun usahanya berkembang sampai memiliki pertanian rumput laut sendiri. Itulah tadi alur film The Billionaire. Dalam film ini kita dapat melihat perjuangan Top dan kisah inspiratif tentang bagaimana ia berhasil mengubah hidupnya dan menjadi pengusaha sukses di usia yang masih muda. Meskipun film ini dirilis pada tahun 2011,
Pesan inspiratifnya masih relevan hingga saat ini. Film ini mengajarkan kita tentang bagaimana ketekunan, kerja keras, dan kepercayaan pada diri sendiri dapat membawa kesuksesan dalam hidup. Terima kasih sudah menonton. Nantikan kisah alur film selanjutnya.